Shalom saudara yang terkasih, hari ini kita akan kembali mempelajari firman Tuhan yang saya beri judul Get Out of the Storm, keluar dari badai. Saudaraku, sebagai orang percaya seringkali kita berpikir bahwa badai, angin ribut, masalah, tantangan, pergumulan yang kita hadapi itu hanya bisa selesai ketika Tuhan melakukan mujizatnya, menghentikan badai, menenangkan angin ribut, bahkan melakukan mujizat dengan membelah lautan sehingga kita bisa keluar dari masalah kita, bisa menyelesaikan pergumulan kita dengan pertolongan Tuhan yang ajaib. Saya percaya dalam situasi-situasi tertentu Tuhan akan melakukannya untuk kita. Tuhan akan membuat mujizatnya untuk menyelamatkan kita dari masalah yang menghimpit. Tetapi saudaraku, kita juga harus mengerti bahwa kadangkala Tuhan mengizinkan badai itu terjadi, angin ribut itu bertiup dalam kehidupan kita, karena Tuhan ingin kita berjuang sehingga kita bisa memenangkan badai, angin ribut, masalah yang sedang kita hadapi. Dan dengan demikian kita bertumbuh, kita semakin dewasa, dan kita semakin bijaksana. Saudaraku, di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-27 dan 28, ada satu kejadian yang dialami Paulus, yang kalau kita pelajari sungguh-sungguh maka kita menemukan bagaimana caranya untuk keluar dari badai. Singkat cerita saudaraku, Paulus ditetapkan untuk dibawa ke Roma sebagai seorang tahanan. Tetapi di tengah-tengah perjalanan mereka, tiba-tiba mereka dihantam oleh badai yang sangat besar. Badai ini berlangsung sangat lama, berhari-hari mereka terombang-ambing di lautan. Mereka tidak punya harapan sama sekali untuk bisa terbebas dari badai. Tidak terlihat sedikit pun ada cahaya matahari selama berhari-hari mereka terombang-ambing di lautan. Saudara, di saat-saat itulah Paulus mengalami pengalaman hidup bersama dengan Tuhan yang menjadi teladan buat kita semua. Kita belajar how to get out from the storm. Bagaimana caranya keluar dari badai itu ketika Tuhan tidak melakukan mujizat. Yang pertama saudaraku, kita belajar bahwa Paulus tidak pernah membiarkan imannya karam. Perahunya terombang-ambing, bahkan pada akhirnya perahunya juga karam, perahunya pecah, tetapi imannya tidak pernah goyah. Imannya terus teguh, imannya tidak karam karena badai. Bahkan saudaraku, di tengah-tengah badai itu Paulus bisa mendengarkan firman Tuhan dengan jelas bahwa Tuhan berkata dia akan selamat. Dan bahkan melalui Paulus maka orang-orang di dalam perahu itu yang jumlahnya 270 orang semuanya akan selamat. Saudara yang terkasih, di tengah-tengah masalahmu, pergumulan, tantangan yang hebat dalam hidupmu, jangan pernah biarkan imanmu menjadi layu, imanmu menjadi kecil, imanmu menjadi goyah. Tetapi kuatkan terus imanmu dan terus mendekat kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Terus cari suara Tuhan melalui firman-Nya. Bertekunlah di dalam doa, maka engkau akan mendengarkan suara Tuhan yang jelas mengatakan bahwa Tuhan akan menolong engkau dan engkau akan selamat. Dan bahkan melalui badai ini engkau akan diberkati lebih lagi oleh Tuhan. Yang kedua saudaraku, bagaimana kita bisa keluar dari badai? Kita harus fokus pada apa yang masih kita miliki. Jangan fokus pada hal-hal yang hilang dari kehidupan kita akibat badai, akibat angin ribut yang mengacaukan kehidupan kita. Tetapi percayalah dengan apa yang tertinggal di dalam kehidupan kita, apa yang kita punya di tangan kita, Tuhan bisa memberkatinya. Bahkan dari sedikit yang tersisa, dengan pertolongan Tuhan, dengan hikmat dari Tuhan, justru itu akan mengadakan mujizat besar dan mengadakan pertolongan yang ajaib bagi kehidupan kita.
Saya banyak mendengar kesaksian ketika ada orang yang di PHK, ketika bisnisnya bangkrut. Dia tidak fokus pada apa yang hilang, tetapi dia fokus dengan apa yang dia punya, dengan kemampuan yang sedikit yang dia punya, dengan modal yang sedikit dia punya. Dia mau bangkit lagi, dia mau berusaha lagi, dan akhirnya dari hal yang kecil itu Tuhan menolong dia, dan justru hal yang kecil itu dibuat Tuhan menjadi satu jalan keluar. Bahkan hal itu dapat dibuat Tuhan menjadi lompatan yang besar. Jangan pernah khawatir dengan apa yang tersisa yang engkau punya. Selama engkau selalu bersama dengan Tuhan, terus percaya pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menolongmu untuk memakai dan mengelola apa yang ada dengan kebijaksanaan yang daripada Dia. Sama seperti Musa. Musa tidak punya banyak hal, yang ada di tangannya hanyalah tongkat, tetapi dengan tongkat itu Tuhan menolong dia dan melakukan perkara-perkara besar, melakukan mujizat demi mujizat sampai membelah lautan, dan tongkat itu menjadi pernyataan kuasa Tuhan ketika Musa fokus dengan apa yang ada di tangannya. Yang ketiga, saudaraku, ketika Tuhan tidak menghentikan badai, tidak menenangkan angin ribut, itu tandanya Tuhan sedang mempersiapkan kita. Tuhan ingin memperbesar kapasitas kita. Tuhan ingin mengupgrade kemampuan kita. Sama seperti Paulus, saudaraku, ketika sudah berhari-hari terombang-ambing dan akhirnya perahu itu karam, Paulus tidak membiarkan dirinya hancur bersama-sama dengan perahu itu, tetapi dia melompat keluar dan dia berenang menuju daratan. Dan akhirnya dia sampai di sebuah pulau yang kemudian dia tahu bahwa pulau itu adalah pulau Kreta. Di sana Paulus dipakai luar biasa. Mujizat Tuhan menyertai Paulus sehingga orang-orang di pulau itu percaya pada Injil yang diberitakannya. Kalau masalah dan tantanganmu begitu berat dan begitu besar, engkau harus berani untuk mengambil tindakan. Engkau harus berani untuk bangkit dan berusaha. Jika Tuhan tidak membelah lautan, maka Dia akan memberikan engkau kekuatan untuk berenang sampai ke daratan. Dia tidak akan membiarkan engkau tanpa kekuatan ekstra daripadanya. Selama engkau masih mau berusaha, masih mau bangkit, dan engkau terus percaya Tuhan akan memberikan engkau kemenangan, maka kekuatannya akan ditambah-tambahkannya kepadamu. Engkau akan sanggup melakukan hal-hal yang tidak pernah engkau lakukan sebelumnya. Engkau akan berani mencoba berbagai cara yang belum pernah engkau kerjakan sebelumnya, dan di sana ada pertolongan Tuhan, di sana ada jalan keluar, di sana ada penyelesaian masalah dan tantangan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Karena itu jangan pernah takut dengan masalah dan tantangan pergumulan hidup yang ada. Karena adanya badai dan angin ribut bukan berarti Tuhan kita tidak ada. Tuhan kita tetap ada bersama-sama dengan kita. Sama seperti Yesus yang ada di perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah melupakan kita. Tetapi ini saatnya untuk engkau melakukan hal-hal heran bersama dengan Tuhan, sehingga engkau bisa keluar dari badai dan memperoleh kemenangan. Terus maju di dalam Tuhan, terus percaya Tuhan menyertai kita, dan terus andalkan Dia. Tuhan Yesus memberkati.